Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ba'du. Saudara-saudara mahasiswa Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta yang saya hormati dan para pemirsa yang berbahagia. Alhamdulillah, selamat bertemu lagi. Semoga kita semua sehat, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang tema-tema pokok Al-Quran. Tema-tema pokok Al-Quran. Nah, baik, pada dasarnya kita tahu dan meyakini bahwa Al-Quran itu mencakup segala sesuatu. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, tidak ada satupun yang tidak ada di dalam Al-Quran. Ini permasalahannya. Ini bisa kita lihat sebenarnya dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma farratna fil kitabi min syai'. Segala sesuatu tidak ada yang tertinggal di dalam Al-Quran. Artinya tidak dibahas oleh Al-Quran. Semua ada yang ada di dunia ini. Juga bisa kita lihat dalam surat An-Nahl ayat 89. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Di situ ada pernyataan tibyanan likulli syai'. Ya. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran sebagai penjelas terhadap segala sesuatu. Artinya bahwa segala sesuatu itu sudah termaktub semuanya dalam Al-Quran. Ilmu apapun ada. Nah, ini yang jadi masalah. Bahkan Ibnu Mas'ud menyatakan man aradal ilma fa'alaihi bil Qur'an. Barang siapa yang menginginkan ilmu maka dia harus mempelajari atau membaca Al-Quran. Silahkan, semua ada di situ. Fa inna fihi khabarul awwalina wal akhirin. Di situ ada khabar, berita tentang orang awal dan orang akhir. Lah, kalau begitu gimana? Berdasarkan itu akhirnya para ulama membuat tema pokok yang ada di dalam Al-Quran ini, bahwa dikatakan tadi sudah mencakup segala sesuatu. Oleh karena itu kemudian dibuat tema-tema. Hanya saja kemudian rata-rata mengambil dalilnya tema-tema itu dari surat Al-Fatihah, di mana surat Al-Fatihah adalah Ummul Kitab atau Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu semuanya tercakup dalam Al-Fatihah sebagai pembuka Al-Quran. Nah ini, maka kemudian dari surat Al-Fatihah itulah kemudian para ulama membuat tema-tema pokoknya Al-Quran itu sebenarnya apa. Nah ini, ya baik. Yang pertama, ini ada Al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi menyatakan
tema pokok Al-Quran itu sebenarnya 3. Ada 3. Yang pertama tentang tauhid atau pengesaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Tidak ada Tuhan kecuali Dia, zat yang maha pengasih dan penyayang atau lagi penyayang. Ya. Kemudian tema yang kedua Al-Quran adalah sebagai tazkir, peringatan, memberi peringatan kepada manusia. Tentu saja di sini nanti ada jin juga, karena jin juga mengikuti terhadap agamanya Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengikuti, ada yang tidak. Kemudian yang ketiga hukum, ya, hukum ahkam. Ya. Kalau yang peringatan ini bisa kita lihat ayat Qur'annya jelas sekali. Az-Zariyat ayat 55. Wa dzakir fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sebab peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Baik, yang ketiga saya katakan tadi hukum atau ahkam. Hukum-hukum. Ya. Hukum-hukum ini bisa kita lihat dalam surat Al-Maidah ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum. Wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum ayyaftinuka 'an ba'di ma anzalallahu ilaik. Dan hendaklah engkau menghukumi mereka dengan apa yang sudah diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran, dan jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Wahdharhum ayyaftinuka 'an ba'di ma anzalallahu ilaik. Dan berhati-hatilah terhadap mereka kalau sampai mereka menfitnah kamu dari sebagian apa yang diturunkan Allah kepada kamu. Artinya Al-Quran berisi hukum-hukum, tema hukum. 3 hal ini menurut Al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi itu yang menjadi tema pokok dari Al-Quran. Ya, tema pokok Al-Quran. Nah ini tema pokok Al-Quran yang saya katakan tadi, kata Al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi, itu berdasarkan pada surat Al-Fatihah, di mana surat Al-Fatihah itu dibagi 3 menurut Ibnul Arabi. Ayat pertama sampai keempat berisi tentang tauhid, ayat kelima tazkir, peringatan, dan ayat ke-6 sampai 7 itu sebagai ahkam, kata Ibnul Arabi. Dan nanti ilmu-ilmu semua kembalinya kepada tauhid, kepada tazkir dan ahkam. Coba menurut Ibnul Arabi, tauhid itu apa? Tauhid itu bagaimana mengetahui makhluk dan mengetahui khalik. Nah, di sini ini makhluk, nanti kalau sudah mengetahui makhluk berarti berbagai macam ilmu masuk di situ. Nah, untuk mengetahui khalik, tentang pencipta, kalau makhluk yang diciptakan, alam semesta. Ya. Nah ini makhluk alam semesta, sementara khalik. Nah, khalik apa? Nanti berbicara tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan perbuatan-perbuatan Allah. Asma, sifat, dan af'al. Kemudian yang kedua, peringatan. Nah ini, peringatan di sini ada janji dan ancaman. Al-wa'du wal wa'id, kata Ibnul Arabi. Ya. Nah ini, ada janji dan ancaman, berarti nanti di situ ada masuk di situ bagaimana menjadi orang baik. Nah, bagaimana kalau orangnya beramal jelek, berarti nanti ada berbagai macam
ilmu sosial masuk di situ, akhlak masuk di situ, dan lain-lain. Kemudian tentang surga dan neraka, ya berarti ini akhirat. Nanti berarti manusia tidak hanya selesai di dunia, nanti akan ada hidup setelah hidup di dunia ini. Yang ketiga peringatan itu juga bagaimana bisa mensucikan lahir dan batin. Nah, mensucikan lahir dan batin dalam arti bahwa orang itu bagaimana hatinya baik. Ini tidak ada ilmu dunia. Ini nanti ada masuk dalam ilmu tasawuf, bahkan juga akhlak, kan begitu. Nah, kemudian yang hukum al-ahkam, ini nanti semua tugas manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini ada tugas-tugas manusia apa? Tugas beribadah, tugas macam-macam, ya. Yang di situ mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan, dan lain-lain. Kemudian ilmu-ilmu hukum nanti kembalinya kepada tugas manusia. Kemudian yang kedua penjelasan manfaat dan madharat dari hukum-hukum itu, entah itu perintah, larangan, dan lain-lain. Dan yang ketiga di situ ada perintah, ada larangan, dan mana kebajikan yang harus dilakukan. Itu menurut Ibnul Arabi. Sementara Muhammad Abduh juga berdasarkan surat Al-Fatihah, ya, juga berdasarkan surat Al-Fatihah. Ini surat Al-Fatihah dibagi menjadi 5 kalau menurut Muhammad Abduh. Itu ada tauhid. Nah, tauhid itu pada ayat 2 dan ayat 5, yaitu alhamdulillahirabbil alamin dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah. Hanya tauhid berarti. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Berarti ini tauhid. Kemudian yang kedua janji dan ancaman, al-wa'du wal wa'id. Ini adalah kehidupan akhirat nanti. Ini ada pada ayat pertama. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Allah maha pengasih, maha penyayang, menjanjikan kepada kita kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ke-6 ada as-siratal mustaqim. Berarti nanti ada di situ, ada di samping janji, kalau orang berada dalam jalur yang lurus, jalan yang benar, maka dia akan mendapatkan balasan dari Allah yang sangat-sangat hebat, sangat-sangat baik, sangat-sangat banyak, dan seterusnya. Sementara kalau siratnya itu tidak mustaqim, loh kan begitu kan? Kalau tidak lurus, ya berarti akan dapat ancaman dari Allah. Kemudian yang ketiga tentang ibadah. Kata Muhammad Abduh, ini ada pada ayat 5 dan 6. Ayat kelima dari surat Al-Fatihah, yaitu iyyaka na'budu, berarti beribadah, wa iyyaka nasta'in, bentuknya juga ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Itu memohon pada Allah, berarti beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengakui bahwa saya adalah makhluk dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah khalik. Saya orang yang mengabdi dan Allah adalah satu-satunya Tuhan yang harus orang mengabdi ke sana. Kemudian yang keempat, jalan dan cara mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah ini jalan cara. Ya inilah akhlak kemudian nanti. Di situ ada akhlak. Ya. Lah gimana? Oh, kalau Abdul menyatakan ini bisa kita pahami dari surat ayat ke-6 dari surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Nah ini artinya tunjukkan kami ke jalan yang lurus
Berarti di situ bagaimana mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Orang mau bahagia dunia dan akhirat harus memiliki hati yang baik. Kemudian dia berperilaku yang baik dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang kelima, kata Muhammad Abduh, ada kisah-kisah, di situ ada sejarah. Apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu dan seterusnya, ayat ke-7 dari surat Al-Fatihah, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri kenikmatan, bukan jalannya orang-orang yang engkau marah kepada mereka, waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Baik, ini Muhammad Abduh. Saya katakan para ulama itu kemudian mengambil tema-tema pokok Al-Quran itu dari muqaddimahnya Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Tema pokok sebagaimana yang sudah disampaikan oleh para ulama itu ada 6, yaitu akidah, syariah, akhlak, janji dan ancaman, kemudian sejarah, dan yang keenam adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah ini tema pokoknya Al-Quran. Lah bagaimana? Coba kalau kita lihat pembahasan tentang akidah, bagaimana? Berkaitan nanti dengan satu, tentang ketuhanan ilahiyah. Bagaimana wujudnya Allah seperti apa, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dibahas dalam akidah dan itu ada dalam Al-Quran. Yang kedua tentang nubuwah, kenabian. Nah, kenabian. Maka kemudian nanti mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Termasuk dalam nubuwah adalah di situ ada kitab, akidah, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kitab-kitab suci. Ada juga mukjizat, kan begitu. Di situ ada mukjizat. Oleh karena itu nanti kalau kita lihat dalam Al-Quran, jelas kitab-kitab suci sebelum Al-Quran pun disebutkan, nabi-nabi disebutkan, bagaimana mukjizat dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya untuk akidah itu permasalahan metafisika, al-umur al-ghaibiyah, hal-hal yang gaib, ya, yang tidak terlihat oleh mata, tidak bisa dicapai oleh panca indera kita. Itu hal-hal yang gaib, antara lain ada malaikat, ada jin, ada setan, dan lain-lain, ya. Kemudian yang keempat adalah cerita masa lalu dan masa yang akan datang. Loh ini namanya sam'iyat, hal-hal yang didengar saja. Kita mendengar cerita itu dari Al-Quran. Nah, apa ini? Tentang penciptaan alam semesta bagaimana, tentang Nabi Adam di surga dan lain-lain, tentang zaman azali dan lain-lain. Nah, yang akan datang alam barzakh, ada kiamat, ada surga, ada neraka dan lain-lain. Itu semua ada dalam Al-Quran dan itu yang bersifat akidah. Yang kedua syariah. Ini syariah berarti berkaitan dengan ajaran-ajaran Islam. Ajaran-ajaran Islam ini ya sifatnya bisa hukum, terutama adalah urusan hukum, ya kan? Karena nanti ada akhlak sendiri. Nah ini hukum-hukum agama yang harus ditaati, baik yang bersifat individu maupun bersifat kolektif. Dalam artian hukum untuk orang per orang, individu, atau yang bersifat kolektif yang bersama-sama. Misalnya sholat individu, puasa, zakat, haji, muamalah, pernikahan, bahkan ada qada dan lain-lain, ya kan? Itu ada, semua disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya akhlak. Akhlak itu apa tuh sebenarnya?
Akhlak itu adalah sifat yang nancep, tertanam kuat di dalam hati orang, dalam jiwa orang. Sehingga nanti bisa muncul dalam bentuk perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan tertentu. Langsung, kalau orangnya penyabar, punya akhlak penyabar, sifat penyabar yang sudah nancep dalam hati, bagaimanapun dia akan menjadi sabar. Kalau sifat dalam hatinya itu marah, maka sedikit-sedikit dia akan marah. Sifat yang nancep dalam hatinya ini ikhlas, maka dipuji tidak terbang, dicaci maki tidak tumbang. Loh, umpamanya seperti itu. Karena keikhlasan. Tapi kalau orangnya itu tidak ikhlas, wah, apapun yang dia lakukan harus mendapatkan sesuatu dari orang lain dan lain-lain. Ini karena memang sudah ada sifat yang nancep. Dan ini oleh Al-Quran diarahkan betul. Akhlak di sini jelas ada dua, yaitu ada yang mahmudah, yang terpuji, dan yang mazmumah, yang tercela. Ya, ini untuk akhlak. Dan yang selanjutnya adalah janji dan ancaman. Banyak ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjanjikan untuk hambanya yang patuh, ya, hambanya yang patuh dan taat kepadanya dengan kehidupan yang sangat enak, memuaskan nanti di surga. Coba, ini kalau ini ayat Qur'annya, ini surat Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, ini wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun, dan berilah kabar gembira dengan surga yang kalian sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa juga kita lihat satu ayat Al-Quran lagi, surat Al-Buruj ayat 11. Innalladzina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Sungguh orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan mendapatkan surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Itulah kemenangan yang sangat besar. Di samping janji juga ada ancaman. Ya, di samping janji, Al-Quran juga memberi ancaman. Mengancam kepada siapa saja yang ingkar dan memusuhi Nabi, umpamanya melanggar perintah-perintah dan larangan-larangannya Allah dan lain-lain, baik hidup di dunia maupun di akhirat. Ini ancaman Al-Quran, ini bisa kita lihat di antaranya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat At-Taubah ayat 68. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffara nara jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah walahum azabum muqim. Allah mengancam orang-orang munafik, baik laki-laki maupun perempuan, orang-orang yang kafir, dengan apa? Neraka jahanam. Mereka akan kekal selamanya di sana. Cukuplah bagi mereka, orang munafik dan orang kafir, dan mereka dilaknat oleh Allah. Mereka akan mendapatkan siksa yang terus menerus. Nah, ini untuk janji dan ancaman. Yang kelima, sejarah. Sebenarnya untuk sejarah ini ayat-ayat kisah dalam Al-Quran itu ada yang menghitung mencapai 2/3 Al-Quran itu berisi tentang kisah. Kalau begitu berarti kisah ini sejarah. Tapi memang kisah dalam Al-Quran itu berbeda sama sekali dengan sejarah.
Artinya memang bukan, Al-Quran itu bukan kitab sejarah, tapi isinya, tema pokoknya itu diantaranya adalah tentang sejarah. Bukan berarti saya katakan Al-Quran kitab sejarah, tidak. Bukan kitab sejarah atau bukan sejarah sebagaimana yang kita pahami. Tapi kisah-kisah itulah yang kemudian menjadi bagian dari ibrah, pelajaran bahwa Al-Quran itu juga berbicara tentang sejarah. Kisah dalam Al-Quran dapat dijadikan pelajaran. Nah ini yang penting malahan tujuannya bisa dijadikan pelajaran dan petunjuk bagi setiap mukmin dalam rangka memenuhi tujuan diciptakannya manusia, dan juga agar dijadikan ibrah atau pelajaran untuk memperkokoh keimanan dan membimbing ke arah perbuatan yang baik dan benar. Di samping itu juga kisah tujuannya untuk apa? Juga dipakai sebagai penghibur Nabi Muhammad SAW, tentu saja juga para umatnya. Loh, kok penghibur Nabi Muhammad gimana? Karena Nabi Muhammad saat berdakwah mendapatkan halangan-halangan, rintangan-rintangan yang macam-macam, bahkan perlawanan, disakiti dan lain-lain, ancaman-ancaman. Ini dengan ada kisah nabi-nabi terdahulu atau ada kisah orang-orang terdahulu, itu bisa menghibur Nabi Muhammad. Oh, memang seperti itu toh orang yang diangkat menjadi nabi. Baik, ini sebenarnya bisa kita bagi kisah dalam Al-Quran itu ada 4, yaitu kisah para nabi, kisah umat terdahulu, tidak harus ada nabinya, kemudian kisah yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW sendiri, ya, apa yang terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW sendiri, dan ada kisah yang terjadi pada masa yang akan datang, yaitu cerita-cerita atau berita-berita tentang alam akhirat. Ya, ini untuk sejarah. Sekali lagi, Al-Quran bukan buku sejarah, tapi di situ Al-Quran mengisyaratkan sejarah dengan kisah-kisah. Yang terakhir, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini ternyata banyak sekali dalam Al-Quran. Yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan dan teknologi di sini bukan berarti Al-Quran memuat teori-teori ilmiah, tidak. Akan tetapi isyarat ilmiah, bukan teori ilmiah. Jangan sampai ada pernyataan teorinya Al-Quran dalam satu ilmu tertentu. Bukan begitu. Tapi diisyaratkan oleh Al-Quran. Wah, tentang Allah umpamanya menurunkan hujan, kemudian menghidupkan bumi. Wah, berarti ini air hujan itu diisyaratkan di situ, nanti ada teori-teori ilmiah dari isyarat itu. Berarti air hujan itu air yang sangat baik. Bagaimana ilmu biologinya, bagaimana kalau diteliti menurut kadar kimianya dan lain-lain, nanti akan muncul ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini isyarat ilmiah ini bertujuan untuk memotivasi agar orang selalu memaksimalkan potensi akal dalam rangka mengelola alam semesta ini. Wah, banyak sekali umpamanya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bagaimana penciptaan ibil, penciptaan unta. Atau umpamanya wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Kamu lihat gunung-gunung itu kayaknya berhenti begitu saja, jumut, padahal dia jalan seperti awan. Loh, ini isyarat ilmiah. Orang kemudian bagaimana memaksimalkan potensi akal untuk mencari teori-teori ilmiah.
Fungsinya apa? Memberikan bekal metodologi tentang sikap Islam terhadap ilmu pengetahuan dan memberikan informasi ilmiah. Disitulah kemudian ada i'jaz ilmi, kemujizatan Al-Quran yang bersifat ilmiah. Baik, untuk sementara tema-tema pokok yang saya katakan tadi ini yang disampaikan oleh ulama-ulama terdahulu. Kemudian kita mencoba untuk merumuskan kira-kira seperti apa ini dari pendapat-pendapat ulama terdahulu sebagaimana yang saya sampaikan terakhir, ya. Dan nanti masih ada satu lagi untuk tema-tema pokok Al-Quran, ya. Jadi ini sekian dulu untuk part 1 atau untuk edisi yang 1, sebab nanti akan ada tema-tema pokok Al-Quran edisi kedua. Sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya persilahkan Anda yang masih ada yang mengganjal di hati, saya persilahkan untuk bertanya, ya, untuk bertanya atau menulis apa yang mengganjal di dalam hati itu di dalam komentar di YouTube. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.